Video ini berjudul Pelimpahan Jasa. Pelimpahan jasa itu sama dengan berdana, namun dananya diberikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sebelum lanjut, perlu saya informasikan terlebih dahulu bahwa pelimpahan jasa itu sering dilakukan oleh penganut Buddhism sesuai dengan ajaran kitab sucinya Tipitaka yang dilengkapi dengan kitab-kitab komentar dan kitab subkomentar agar yang tertulis di dalam Tipitaka dapat dimaknai atau dimengerti dengan benar atau dapat dipahami dengan benar. Kesemua ajaran di Tipitaka itu katakanlah sebagai Dhamma Spiritual Science atau kesunyataan yang ditunjukkan oleh ajaran Dhamma. Info berikutnya yang perlu diketahui menurut Dhamma adalah bahwa hidup manusia dan makhluk lain itu adalah tidak hanya satu kali, melainkan sudah banyak kali yang sudah tak terhitung lagi banyak kalinya, dengan melalui masa yang juga sudah tak terhingga lamanya, dengan melalui 26 alam kehidupan, dari alam yang sangat menyedihkan hingga alam yang paling menyenangkan. Kecuali alam manusia dan alam binatang, maka makhluk-makhluk yang hidup di 24 alam lainnya itu mempunyai umur yang sangat lama hingga nyaris tak terhingga lamanya. Sehingga awal mula dari kehidupan manusia atau kehidupan makhluk itu sudah tidak dapat diketahui lagi dari kapan, karena saking lamanya. Selain manusia dan binatang, maka ada makhluk lain yang hidup di neraka, di mana neraka itu terdiri dari 8 tingkat neraka besar dan 8 tingkat neraka kecil. Kemudian ada makhluk asyura, ada juga makhluk peta atau setan. Seperti halnya binatang, makhluk peta itu banyak juga jenisnya. Kemudian ada makhluk dewa yang disebut makhluk surga, di mana ada 6 tingkat alam surga. Juga ada 16 tingkat alam atau 16 tingkat makhluk Brahma berbentuk. Dan yang terakhir ada 4 alam yang dihuni oleh makhluk Brahma tanpa bentuk. Jumlah kelompok alam kehidupan itu ada 31 alam. Masing-masingnya adalah alam neraka, alam asyura, alam peta, alam binatang, disebut 4 alam kemerosotan. Kemudian alam manusia, 6 alam dewa atau 6 alam surga, 16 alam Brahma berbentuk, dan 4 alam Brahma tanpa bentuk. Total 31 alam. Kalau tadi dikatakan bahwa semua makhluk termasuk manusia itu pernah hidup di 26 alam, maka untuk 5 alam lainnya, yaitu 5 alam Suddhavasa yang termasuk dalam 16 alam Brahma berbentuk, makhluk-makhluk termasuk manusia belum pernah hidup di 5 alam tersebut. Karena makhluk yang hidup di 5 alam Suddhavasa tersebut tidak akan terlahir kembali di alam manapun. Mereka akan padam atau merealisasi parinibbana di alam-alam tersebut. Merealisasi parinibbana artinya mereka sudah berhasil merealisasi batin yang suci, yaitu sudah tidak lagi memiliki kotoran batin atau hawa nafsu penyebab kemelekatan, penyebab timbulnya dosa dan penyebab timbulnya penderitaan. Manusia juga bisa merealisasi nibbana di dunia ini, yaitu telah menjadi arahat atau telah menjadi orang suci, artinya telah berhasil menghancur leburkan nafsu-nafsu keinginan, berhasil menghancur leburkan kotoran batin, disebut telah berhasil menghancur leburkan kilesa, mencapai penerangan sempurna atau enlightened sebagai akibat dari berhasilnya bermeditasi dan mencapai puncak keberhasilan. Manusia yang biasanya adalah rahib atau biku dan bikuni yang telah merealisasi nibbana itu, kalau meninggal dunia disebut parinibbana, yang tidak akan terlahir kembali di alam manapun, sudah padam, sudah berhasil mengakhiri rangkaian kehidupannya di dalam samudera samsara, sudah berhasil mengakhiri penderitaan dan berhasil merealisasi kebahagiaan yang hakiki selamanya. Kembali ke topik bahasan, yaitu perihal pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa dilakukan setelah seseorang atau orang-orang selesai melakukan perbuatan baik. Anda sudah tahu apa itu perbuatan baik.
Perbuatan baik contohnya adalah berdana, baik dana berupa materi, berupa tenaga, misalnya membantu orang yang membutuhkan bantuan, dan lain-lain. Fangsen atau melepas binatang ke habitatnya, melepasnya ke alam bebas juga merupakan perbuatan baik. Telah selesai melakukan ibadah, yaitu melakukan puja bakti dan mendengarkan khotbah dhamma, juga perbuatan baik. Pelimpahan jasa itu diberikan kepada makhluk yang sudah meninggal dunia atau sudah pindah alam dari alam kehidupan di dunia ini. Pelimpahan jasa itu diberikan kepada makhluk yang bisa menerimanya, karena ada juga makhluk-makhluk yang tidak bisa menerima pelimpahan jasa karena satu dan lain hal yang ada pada diri mereka. Pelimpahan jasa itu dapat membantu si makhluk penerima jasa untuk dapat sedikit terbebas dari penderitaan yang sedang dia alami. Biasanya makhluk-makhluk yang bisa menerima pelimpahan jasa itu adalah makhluk peta. Orang-orang atau perkumpulan atau jamaah yang telah selesai melakukan ibadah, yaitu puja bakti dan mendengarkan khotbah dhamma, melanjutkannya dengan melakukan pelimpahan jasa. Doa yang mereka ucapkan yang dipimpin oleh seorang rahib dalam pelimpahan jasa tersebut, contohnya adalah demikian. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadhu, sadhu, sadhu. Demikianlah uraian video ini yang berjudul Pelimpahan Jasa sebagai penambah pengetahuan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai di sini saya akhiri video ini. Sampai bertemu kembali di channel ini di video yang lain. Bye-bye. Ku persembahkan padamu Buddha sepasang lilin-lilin kecil, penerang jalan kehidupan, penerang hati. Ku persembahkan padamu